Pemirsa Sultan TV, kembali lagi bersama kami di Bincang hari ini. Kalau tadi kita sudah ngobrol nih mengenai kebudayaan dalam mendorong pembangunan nasional, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab ya Bu ya. Diulang lagi nih Bu ya, dalam konteks globalisasi, sejauh mana pentingnya mempertahankan identitas budaya dalam upaya pembangunan nasional? Kalau bicara penting nggak penting, semua penting. Yeah. Jadi gini, Indonesia bukan negara yang berdiri sendiri, gitu ya. Indonesia ada di tingkat kancah internasional juga. Jadi kita juga tidak bisa menghalangi adanya globalisasi, apalagi dengan adanya digitalisasi saat ini, gitu ya, masuknya adanya YouTube, adanya Instagram dan segala macam, itu kita tidak bisa menghalangi masuknya itu, gitu, karena apapun yang terjadi, gitu ya, itulah perkembangan kehidupan, gitu. Lalu bagaimana sih perannya kebudayaan, gitu ya? Tapi kalau kami melihat di kebudayaan itu bukan suatu hal yang harus kita hindari, malah ini bisa menjadi suatu opportunity kalau kita bilang bagaimana mengenalkan kebudayaan kita pada akhirnya melalui media-media itu juga, melalui cara-cara kalau saya lihat bahwa dengan adanya teknologi, dengan adanya keterbukaan, itu malah memberikan peluang sebenarnya untuk kita lebih bisa memperkenalkan kebudayaan kita. Jadi kalau di kami ada kalau kita sebut sebagai diplomasi budaya akhirnya, gitu. Kita bicara bahwa kebudayaan yang kita miliki ini bukan menjadi suatu hambatan untuk kita mengembangkan apa yang kita miliki. Gini, ketika kita memahami, jadi kembali tetap harus memahami kebudayaan kita dulu. Kemudian bukan berarti kebudayaan itu hanya untuk di kita sendiri, tapi kita juga bicara bagaimana kebudayaan ini bermanfaat untuk orang lain di luar kita dan mungkin bisa di masyarakat internasional, gitu. Jadi ada rasa kebanggaan kan biasanya kalau kita tiba-tiba misalnya kebudayaan kita menang di festival apa di luar negeri sana, festival itu adalah satu bentuk, salah satu bentuk untuk memperkenalkan kebudayaan di kancah internasional. Nah, yang harus jadi perhatian kita adalah bagaimana yang harusnya tadi dianggap orang sebagai ancaman kadang globalisasi ini, gitu. Karena bisa merubah apa sih jadi identitasnya nanti anak-anak muda semakin tidak mengenal. Itu pasti ada, tapi bagaimana itu menjadi aspek positif, kita putar itu menjadi aspek positif yang menyebabkan anak muda ketika dia memahami budayanya, atau gini, anak-anak muda yang tahu teaternya, yang bisa main musik, yang bisa main seni tari atau segala macam, lain-lain ya Bu ya. Kita bawa ke dunia internasional, ada kebanggaan kan akhirnya, dan itu yang kemudian menjadi suatu contoh atau suatu bisa dijadikan acuan buat anak-anak muda lainnya. Betul. Gitu. Jadi kita bicara tidak perlu langsung nih dalam sekolah harus begini, dalam ini harus begini. Pokoknya muatan lokalnya, ya betul, muatan lokal itu penting gitu. Cuman maksud saya biasanya itu akan sangat terkait, di mana kita pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan itu menjadi satu hal yang penting kalau saya melihatnya. Di mana kita melihat punya contoh misalnya kita punya Baduy, tapi bagaimana menjadikan Baduy ini bukan suatu ancaman bahwa mereka tidak mengikuti globalisasi, akhirnya terbelakang, bukan. Tapi kebudayaan mereka, nilai-nilai kearifan yang mereka punya, itulah yang kita angkat dan kemudian kita bawa itu ke tingkat yang lebih luas dari sekedar Baduy. Bahwa ini loh Indonesia sangat arif loh dengan punya ini. Seperti sistem peladangannya, leitnya kalau di Baduy gitu ya, leit nih, kita bicara leit. Orang nanam padi di mana namanya, kemudian itu hanya 6 bulan sekali, setelah setahun mereka simpan itu di leit, gitu kan. Ketika ada kayak kemarin misalnya COVID ya misalnya, gitu kan, mereka nggak bisa beli makan, nggak bisa tapi mereka tetap punya. Jadi itu ketahanan pangan yang mereka miliki, dan itu sebenarnya bisa diangkat
menjadi satu cerita yang menarik yang kemudian ini pembelajaran untuk orang luar. Nah, kalau menurut saya malah orang luar harusnya bisa loh Anda belajar hal ini dari kita. Itu jadi kalau aku melihat bahwa ada yang implementasi tadi yang gampang oleh anak muda melalui seni tari, seni musik, film atau segala macam, tapi ada juga nilai ini yang bisa juga diangkat dan kemudian bisa dibawa itu ke kancah internasional juga, ke luar negeri juga, untuk lebih mengenal bahwa oh Indonesia itu keren banget. Gitu. Bisa jadi pembelajaran ya Bu ya. Betul. Tentunya dengan adanya globalisasi ini jangan hanya kita berpikir negatifnya saja. Justru sebagai manusia ya kita dengan adanya teknologi yang ada, kita ini bersikap bijak ya Bu ya. Bisa menjadikan yang tadinya katanya ancaman bisa menjadi sebuah peluang. Nah, betul. Nah baik Bu, berlanjut nih Bu ke pertanyaan selanjutnya. Bu Lita ini jabatannya sebagai Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8. Nah kalau boleh tahu Bu, apa sih Balai Pelestarian Kebudayaan itu? Oke, jadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 ini masih baru banget sebenarnya. Jadi kalau nomenklaturnya itu baru terbentuk di 2022. Dulunya, jadi ini merupakan penggabungan antara Balai Pelestarian Cagar Budaya dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya. Nah, dengan wilayah kerjanya dulu sama. Jadi Balai Pelestarian Cagar Budaya ini yang kita sebut biasanya tangible. Nah, kalau yang Balai Pelestarian Nilai Budaya itu intangible. Nah, sekarang dengan Balai Pelestarian Kebudayaan digabung pengelolaan tangible sama intangible-nya. Hanya wilayah kerja kita yang dipersempit. Tadinya dulunya Jawa Barat, DKI, Banten dan Jawa dan Lampung. Sekarang hanya DKI dengan Banten. Tapi bukan berarti kita kemudian jadi sempit, enggak, malah jadi luas. Tapi ini nilai positifnya adalah orang semakin mudah. Jadi kalau teman-teman Banten DKI, kalau mereka mau bicara soal warisan budaya tak benda nih, gitu ya, mau bicara pencak silat, mau bicara rabek, bisa ke kita. Tapi ketika mereka mau bicara soal cagar budaya situs Munjul misalnya, atau dia mau bicara soal Surosoan, bisa juga ke kita. Nah gitu, jadi mereka nggak perlu, kalau dulu kan mau ngomongin Munjul, ngomongin situs A, situs B, harus ke Serang. Nah ketika bicara soal warisan budaya misalnya Jojorong, Rabek, ini mereka harus yang di kantor kita yang di Bandung gitu. Jadi kan tidak susah ya. Kalau dari sisi lokasi. Dari sisi lokasi. Dari sisi substansi juga, jadi tidak padahal itu dua hal yang saling terkait. Jadi kalau tahun lalu kita punya Festival Budaya Surosoan itu kan berusaha untuk memperlihatkan kepada masyarakat cagar budaya Surosoan, keraton itu mengeluarkan banyak sekali nilai-nilai budaya di situ. Betul. Gitu. Jadi salah satunya misalnya lewat teaternya, lewat sendra tarinya, lewat kulinernya. Itu semua ternyata dari zaman Kesultanan itu begini. Nah, itu bisa dilihat dari si keratonnya, cerita si sultannya gitu kan. Kemudian kehidupan sehari-harinya sultan, makanannya sultan gitu. Nah itu yang kemudian diangkat. Betul. Nah ini yang kita coba combine, kita coba perlihatkan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi intinya sih kami ingin seperti itu, walaupun secara garis besar yang kita lakukan lebih banyak ke perlindungannya. Baik. Kemudian Bu, terkait dengan program apa sih Bu yang memang dijalankan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan ini? Kalau bicara program cukup banyak ya Mbak. Jadi maksudnya kita punya pastinya itu sudah diatur dari ini juga ya, kita punya Ditjen Kebudayaan gitu. Kita mengikuti visi misi kementerian, kemudian turun ke Ditjen Kebudayaan, baru ke kami gitu ya. Jadi rencana strategisnya dan segala macam. Nah, secara inti kalau kita bicara kegiatan-kegiatan, mungkin kita turunkan dalam kegiatan-kegiatan gitu ya. Kalau dari program kita ada satu misalnya seperti kajian-kajian yang akhirnya diharapkan menelurkan suatu rekomendasi kebijakan. Jadi kebijakan untuk pelestarian atau pemajuan kebudayaan di Banten dan DKI seperti apa gitu. Terus kemudian kita juga ada yang diturunkan lagi ke dalam bentuk misalnya pembangunan kemitraan. Jadi kami diharuskan sebenarnya ya, mengidentifikasi stakeholder yang ada terkait dengan kebudayaan. Kan tadi udah saya sampaikan di depan
bahwa bicara kebudayaan nggak sendirian. Iya, betul. Ada dinas, ya tadi ada PUPR, Saling berkaitan lah ya, Bu, ada ya. pertanian dan segala macam. Nah itu yang harus kami bangun, hubungan-hubungan kemitraan seperti itu, baik dengan dinas, pemerintah daerah, pemerintah maupun dengan masyarakatnya. Jadi seperti dengan Sultan TV ini juga kan, harusnya kami juga membangun kolaborasi juga, karena gimana juga. Ya kalau sekarang udah zamannya tadi saya bilang gitu, malah dengan melalui teknologi inilah kita harus memperkenalkan kebudayaan kita kan gitu. Salah satu bentuk sosialisasi dan segala macam. Kemudian ada event-event pastinya, nah event-event, dan kemudian karena kita juga banyak dibentuk pelindungan, maka juga pendataan dan pendokumentasian itu menjadi suatu hal yang penting. Apa sih yang dimiliki oleh Banten, apa sih yang dimiliki DKI, karena kebetulan kami wilayah kerjanya Banten dengan DKI, jadi dua-duanya itu kami kelola gitu. Dan kurang lebihnya seperti itulah kegiatan-kegiatan yang kita miliki. Baik, Bu, kita akan lanjut nih, Bu, di segmen selanjutnya. Oke. Jadi pemirsa Sultan TV jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini.